Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pelaku pungli terhadap supir truk di Jalan Cicanang, Kota Medan. Pencuri peralatan bengkel di Kabupaten Serdang Bedagai diringkus polisi. Pelaku bobol lewat pintu belakang. Penertiban bangunan di lahan Badan Karantina Indonesia, Kota Medan berujung ricuh. Penertiban bangunan di lahan Badan Karantina Indonesia Jalan Abdul Haris Nasution, Kota Medan berujung ricuh. Pemilik bangunan menolak pembongkaran dengan menyerang petugas Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Sebelas bangunan di Jalan AH Nasution, Medan Johor, Kamis siang ditertibkan oleh petugas gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri. Penertiban bangunan ini merupakan pengambil alihan lahan aset negara yang selama ini dikuasai beberapa keluarga untuk kepentingan pribadi. Upaya mediasi antara Badan Karantina dengan pemilik bangunan berakhir dengan jalan buntu. Badan Karantina berdasarkan dokumen sertifikat yang dikeluarkan BPN berhak atas hak pakai atas tanah yang dikuasai oleh negara. Namun belakangan sejumlah pemilik bangunan mengklaim telah puluhan tahun menghuni lahan dan bangunan meski tanpa dokumen kepemilikan. Pengosongan lahan tidak berjalan mulus. Salah seorang pemilik nekat menggigit petugas Satpol PP saat pengosongan terjadi. Pengadangan tidak berlangsung lama, lantaran belasan personel Satpol PP langsung membentuk pagar betis. Ini Pak, dibilang karantina ini datang, tahun 80-an dia bilang ini tanah dia. Coba, sedangkan dari 69 ke 80-an aja kami sudah 20 tahun lebih di sini. Terus ini datang orang ini tiba-tiba kayak gini, coba. Sementara Jokowi bilang 20 tahun aja udah bisa, ini 55 tahun, bayangkan 55 tahun kami menempati tanah ini. 9 bangunan kios yang diambil alih selama ini difungsikan sebagai tempat usaha bengkel, penjualan suku cadang otomotif, papan bunga, gudang, dan garasi. Sedangkan 2 bangunan lainnya merupakan rumah tempat tinggal. Rumah ini ada beberapa rumah yang kita beri pengertian, mereka keluar dengan kesadaran, tetapi ada satu yang di depan itu tidak keluar. Berapa rumah yang ditertibkan hari ini? Kalau dari yang kita bisa lihat ada 9 kios. 3 alat berat dikerahkan untuk meratakan bangunan agar tidak kembali dihuni setelah pengosongan. Tutia Lewia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perbukitan Kabupaten Samosir. Kebakaran diduga karena api yang muncul dari lahan yang kering akibat kemarau panjang. Diduga karena lahan yang kering akibat kemarau panjang, hutan di perbukitan Desa Siparmahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, kembali alami kebakaran. Lahan kekeringan berpotensi memicu kebakaran lahan di perbukitan kawasan Danau Toba ini pada Selasa siang kemarin. Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Samosir diharapkan untuk waspada menghadapi musim kemarau yang menjadi ancaman pemicu terjadinya kebakaran hutan. Kalau di musim puncak kemarau ini adalah udara terasa kering dan itu kita pantau sekitar kelembabannya antara 50 sampai 60%. Artinya itu tingkat kekeringannya tuh mudah kebakarnya itu cepat. Sebelumnya diketahui sudah 2 pekan ini kebakaran hutan dan lahan di perbukitan kawasan Danau Toba Samosir terjadi. Hutan tersebut masuk dalam kawasan di 6 desa, 3 kecamatan di Kabupaten Samosir. Kondisi musim kemarau yang sedikit hujan ini akan berlangsung hingga bulan Agustus di minggu kedua. Udara yang terasa kering membuat kelembaban udara hanya mencapai 60%, menjadi potensi pemicu kebakaran yang terjadi dengan cepat. Inas Mara melaporkan dari Kabupaten Samosir.
Ya, sementara itu petugas Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap 4 orang yang terbukti melempar botol dan batu ke arah petugas keamanan saat penertiban bangunan tidak berizin di Kabupaten Deli Serdang. Hingga kini pihak kepolisian juga mengejar para pelaku pembakaran mobil dinas pemadam kebakaran. Empat warga diringkus polisi karena terlibat saat menyerang petugas dalam penertiban bangunan tidak berizin di lahan XPTPN 2 Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang pada 11 Juli lalu. Mereka terbukti melakukan pelemparan botol dan batu ke arah petugas. Pada saat kejadian, ratusan warga tidak terima jika bangunan yang berada di lahan XPTPN 2 Desa Sampali dibongkar. Meski sudah dilakukan sosialisasi dan komunikasi persuasif, ratusan warga yang didominasi kaum pria tetap menahan petugas hingga berujung terhadap lemparan batu dan botol. Tidak sampai di situ, warga juga melempar bom molotov ke arah mobil pemadam kebakaran hingga 1 unit mobil dinas pemadam kebakaran milik Pemkab Deli Serdang hangus terbakar. Selain mobil dinas pemadam kebakaran, 6 orang petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan TNI Polri mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Telah kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan perlawanan terhadap petugas, dan di mana dengan cara melakukan pelemparan batu maupun botol seperti yang ada di depan kita bersama. Terkait pembakaran terhadap mobil pemadam kebakaran, hingga kini pihak kepolisian masih mengejar beberapa orang terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi oleh petugas. Sementara keempat tersangka yang melakukan penyerangan terhadap para petugas terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, sementara Firdaus Sitepu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pelemparan bom molotov ke salah satu rumah seorang wartawan di Kabupaten Deli Serdang. Aksi tersebut dilakukan karena sakit hati korban tidak menyepakati untuk tidak memberitakan aktivitas judi yang dikelola tersangka. Fakta baru muncul usai Firdaus Sitepu ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui dirinya sebagai otak pelaku pelemparan bom molotov di rumah seorang wartawan di kawasan Desa Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada Desember 2023 kemarin. Senin lalu, Rahmat Sidik selaku kuasa hukum dari tersangka Firdaus Sitepu dalam kasus ini membeberkan bukti dugaan setoran uang yang diberikan kepada korban, yaitu wartawan berinisial LS, melalui jasa pengiriman uang senilai 5 juta rupiah dalam 2 kali pengiriman. Pengiriman uang tersebut dilakukan sebagai kesepakatan korban dan tersangka agar membantu mengamankan lokasi judi yang dikelola tersangka. Firdaus Sitepu dan korban berinisial LS saling berteman dan selalu berkoordinasi terkait keberadaan lokasi judi tambak ikan yang dikelola tersangka. Terkait dengan pemberian uang, Rahmat melanjutkan bahwa pemberian itu berawal dari Rp200.000 per minggunya. Yang selanjutnya, korban mengajukan penerimaan uang senilai Rp2 juta per minggunya. Setelah disanggupi tersangka, korban kemudian menaikkan tarif menjadi Rp4 juta. Namun pengajuan tersebut tidak dapat disanggupi tersangka hingga menyebabkan usaha judi tersebut ditutup. Tanpa berkoordinasi dengan korban LS, tersangka pun membuka kembali usaha judinya pada Desember 2023 kemarin. Diduga tidak senang dengan tindakan tersangka, korban kemudian memberitakan dan memviralkan lokasi judi tersebut, hingga akhirnya kepada pelemparan bom molotov ke rumah korban. Meski korban membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya, namun pihak tersangka memiliki rekam digital pengiriman uang ke rekening korban. Bapak nanti ini bukti yang kami dapatkan. Dari awal kesepakatan mereka memang kan sudah ada, yang mana diminta seminggu 200, kemudian naik 2 juta, kan begitu dia. Di sinilah diterangkannya. Ini berarti uang untuk tidak memberitakan, begitu? Iya, itu berdasarkan keterangan siapa? Tidak memberitakan untuk... Ya kalau dia bantah itu kan mereka. Tapi kita ada bukti yang kita juga komunikasi dengan klien kita bahwa saya kirim. Tersangka berharap ada penindakan terhadap korban yang juga dapat dinilai bersalah di mata hukum.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rama Ditya Domas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.